Komunikasi strategis itu ya bagaimana komunikasi bisa bisa melayani untuk mencapai tujuan-tujuan strategis dari sebuah institusi, entah itu korporasi, negara, bahkan militer sekalipun. Melihat komunikasi tidak hanya sebagai tool, ya kan, tidak hanya sebagai alat kayak kita melihat media ya hanya alat untuk menyampaikan informasi, tapi ya komunikasi sebagai sebuah proses yang holistik, inherent dengan pencapaian tujuan. Kita masih berduka atas meninggalnya 133 korban, supporter dan ratusan yang lain dirawat. Saya kira itu. Mari kita bersama-sama gitu ya, menghormati para korban. Jangan sampai masyarakat frustasi gara-gara kesalahan-kesalahan kita dalam berkomunikasi, kesalahan-kesalahan kita dalam menjalankan sebuah policy. Karena terus terang aja masyarakat ini khawatir mengenai COVID yang naik terus, kemudian kematian tinggi, kemudian juga yang berkaitan dengan urusan makan, urusan perut, ini hati-hati. Jadi kami akan mengevaluasi dan menginstruksikan para event organizer untuk mematuhi atau nanti akan tidak diberikan perizinannya karena yang kita pertaruhkan adalah nyawa. Ini hati-hati. Alhamdulillah ya, untungnya tidak ada terjadi korban jiwa. Kami sangat berduka melihat terjadinya korban jiwa di Korea. Para pengunjung di festival Halloween tersebut harus kehilangan nyawanya. Pandemi menunjukkan bagaimana kolaborasi antar peneliti, antara akademisi, antara intelektual, dan antar pemerintah itu terjadi. Dalam konteks pariwisata dan ekonomi kreatif, kita cukup berhasil melewati fase krisis tersebut gitu. Nah, terutama kemudian kalau kita lihat setelah kita tidak bisa mengatakan bahwa pandemi ini sudah selesai, tapi fase resolusi itu sedang kita rasakan gitu. Dan sekarang sebenarnya untuk pariwisata dan ekonomi kreatif resolusinya sudah sangat baik dan kita bisa mempelajari apa yang sudah kita lakukan dalam periode 2 tahun ke belakang, apa yang sebenarnya menjadi kesuksesan kita dan juga apa yang menjadi hal-hal yang perlu kita evaluasi lebih jauh, terutama dalam menghadapi terkait virus COVID-19. Pariwisata dan ekonomi kreatif sepanjang tahun 2021 dan 2022 menjadi salah satu sektor yang diandalkan menjadi tulang punggung pemulihan ekonomi pasca COVID-19 sebagaimana yang dinarasikan di tahun sebelumnya. Terdapat 3 fokus strategi komunikasi yang dilakukan oleh Kemenparekraf, yaitu optimalisasi kanal informasi, manajemen ekspektasi, dan juga manajemen reputasi. Yang pertama, optimalisasi kanal informasi. Semua informasi yang disampaikan pemerintah berupa peraturan, kesiapan destinasi, dan wajah baru pariwisata di Indonesia perlu sampai dengan baik kepada masyarakat, pelaku pariwisata, parekraf maupun wisatawan. Dengan demikian, diperlukan kegiatan optimalisasi kanal yang efektif dan penyampaian informasi tersebut dengan inisiatif program untuk optimalisasi kanal informasi krisis kepariwisataan. Kemudian yang kedua, manajemen ekspektasi. Program ini berfokus pada kampanye persiapan pelaksanaan wisata sehat di Indonesia dengan menampilkan kesiapan destinasi untuk dikunjungi dan narasi usaha persiapan SDM pariwisata untuk memastikan industri parekraf dapat beraktivitas walau ada keterbatasan karena pandemi. Ketiga, manajemen reputasi. Program manajemen reputasi dilakukan saat wisatawan mulai melakukan giat wisata di Indonesia dengan tujuan memastikan semua layanan yang diterima dengan baik oleh wisatawan dan SDM pariwisata dalam melakukan giat wisata dengan menerapkan protokol yang telah disepakati. Dalam konteks komunikasi, kita akan melihat fase krisis itu selalu dimulai dari fase siaga, terutama kaitannya dengan
organisasi yang atau institusi atau lembaga atau apapun yang memiliki kemampuan untuk bersiap siaga, dimulai dari fase siaga, lalu kemudian ketika ada krisis, pasti krisis itu akan menanjak dan biasanya dia akan tereskalasi, bisa secara lambat atau bisa secara cepat, tapi ada yang bisa kita sebut sebagai fase inisial dalam konteks akumulasi sehingga krisis itu bisa memuncak. Nah, dalam lingkup tersebut kita ada fase maintenance, kita menjaga bagaimana krisis itu bisa dihadapi, bisa kita lewati dengan cukup stabil situasinya, dan setelah itu baru kemudian ada fase resolusi, yaitu ketika krisis itu terlewati. Nah, baru kemudian kita akan melakukan evaluasi atas krisis yang terjadi. Hingga saat ini, terutama tahun 2022, kami melihat bahwa tren positif ini disebabkan oleh strategi public engagement dengan menonjolkan aspek optimisme dan harapan kembali untuk berwisata. 3 fokus strategi komunikasi sendiri memiliki efek besar dalam penanganan krisis, terutama ketika dihubungkan dengan adanya ajakan untuk call for action sehingga solidaritas dapat terbentuk. Call for action yang sering dilakukan adalah bentuk kegiatan dan program yang dibuat oleh Kemenparekraf. Konten yang berisi ajakan ini biasanya ditujukan kepada pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif yang terkena dampak dari krisis seperti pandemi, bencana alam, atau yang lain. Kepada masyarakat luas, call for action berhubungan dengan himbauan penggunaan masker, rajin mencuci tangan, dan tidak lupa taat protokol kesehatan selama berwisata. Saya lihat Kemenparekraf sudah berhasil dalam membangun kolaborasi dan solidaritas, dan itu yang kemudian sangat saya harapkan bisa di-maintain kolaborasi dan solidaritas dari komunitas, pelaku usaha pariwisata dan ekonomi kreatif, juga stakeholders. Kolaborasi dan solidaritas tersebut akan menjadi modal besar dalam pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif untuk kedepannya.